pagi, senang bisa kembali berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Biarlah pikiran dan renungan hati kami tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta dan hari dimulainya gereja lahir pada saat Pentakosta. Dan salah satu yang paling berkesan adalah khotbah Petrus atau kesaksian Petrus. Karena dengan kesaksiannya ya, tanda kutip, lahir gereja. Dan kita kenal ya siapa Petrus ini, murid Yesus ya. Salah satu yang paling terkenal yaitu dia menyangkal Yesus. Nah, salah satu ketakutan orang dalam hidup adalah berbicara di depan orang banyak. Saya juga kalau disuruh berbicara di depan pesta, ya, di kerja-kerja gitu masih grogi. Sekalipun sering di hari Minggu khotbah, karena konteksnya berbeda. Nah, bayangkan Petrus, orang yang menyangkal Yesus, yang merasa dirinya tertuduh. Dan hari itu di hadapan banyak orang Israel yang berkumpul dari segala bangsa yang sedang mudik di Yerusalem. Dan dia berbicara di depan ribuan orang. Dan kita tahu bahwa 3.000 orang yang selamat, yang nggak kita tahu berapa pastinya jumlah yang hadir pada hari itu. Dan ini adalah Petrus yang berbeda dari Petrus yang menyangkal Yesus. Nah, waktu Petrus menyangkal Yesus, kira-kira reaksinya bagaimana itu? Manusiawi kan? Kalau misalnya kita ada berjalan, ketemu preman di jalan, teman kita Bang Tambun ditangkap. Kalau Bang Tambun aja ditangkap, otomatis kita juga lari kan? Iya, udah pasti manusiawi. Kenapa? Karena secara manusiawi kita semuanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, Petrus waktu melihat Yesus ditangkap, wah ini bahaya ternyata. Jadi satu-satunya cara agar selamat apa? Dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus, dia berkata, wah saya tidak kenal Yesus, dan dia sangkal 3 kali. Makanya waktu Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Nah, di budaya kita belajar bahwa budaya hari ini kita selalu, wah aku bisa. Kalau bukan aku, kalau tidak bisa berarti bukan aku. Kalau kita pergi ke Gramedia, buku yang paling banyak itu adalah buku mengembangkan diri kita sendiri. Ada salah satu buku yang laris, namanya Think and Grow Rich. Berpikir dan bertumbuh menjadi kaya. Mungkin dipindahkan. Ke atas ya. Ya, jadi buku yang disukai orang di Gramedia itu dan di banyak toko buku adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita. Karena budaya dunia berkata bahwa masalah manusia ada di luar dan kita perlu kekuatan di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar. Sedangkan Alkitab berkata bahwa masalah kita adalah keinginan dosa yang ada di dalam diri kita. Dan kita perlu solusinya, kita perlu juru selamat yang datang dari luar, yaitu Yesus. Halo? Nah, secara fundamental manusia ini berfokus kepada dirinya sendiri. Next. Human nature is curved in on itself. Incurvatus in se. Jadi ada teologi yang mengajarkan bahwa manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Contohnya, waktu ketika kita punya orang tua sakit di rumah ya, yang diajarkan kan baik-baik dirawat orang tuanya, nanti semua yang dia miliki warisannya ditinggalkan sama kalian. Ya kira-kira sering kita dengar kan?
Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa yang saya dapatkan. Nah, setiap kenaikan kelas, saya lihat di sosial media saya banyak tentang laporan anak-anak. Ini anak saya puji Tuhan ranking 1, puji Tuhan ranking 2 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kadang-kadang alasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga untuk menutupi ketidaknyamanannya tentang dirinya. Saya juga pernah demikian. Wah, Yorin harus pintar, harus ranking 1. Biar apa? Biar kalau ketemu orang ya bisa saya bilang, anak saya juga ranking 1 gitu. Kira-kira begitu. Jadi seringkali kita terjebak bahwa ujung-ujungnya kembali kepada kita. Dan bahkan ketika kita menyembah Tuhan dan melayani orang lain, kita juga nggak bisa menghindari dari daya tarik keinginan pribadi. Atau bisa saja pemimpin gereja yang menunjukkan identitas Kristen bisa saja sama seperti orang Farisi. Wah, pelayanannya bagus, oh itu karena Tuhan, gitu kan? Tapi di luar tuh, saya lebih hebat dari dia, gitu kan? Nah, bisa saja kita buat identitas rohani, tapi di baliknya kita fokus kepada diri kita sendiri. Jadi tidak peduli seberapa jauh panah itu kita tembakkan, seringkali ujung-ujungnya balik kepada diri kita sendiri. Itu makanya kita perlu bantuan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup berpusat kepada diri kita sendiri. Makanya pada hari Pentakosta saya bertanya, kenapa Petrus menjadi pribadi yang berbeda? Maka pada hari Pentakosta ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, apa bedanya angin ini dengan angin yang biasa? Kalau angin yang biasa, kalau nggak dari kiri, pasti dari kanan kan? Kita pasti tahu kalau pintu bek, pasti dia mendorong. Tapi anginnya dari atas, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan juga dikatakan di ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Silakan. Yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Nah, kalau ada angin dan ada api, apa yang terjadi? Next. Kalau ada angin dan ada api, maka kebakaran hebat terjadi. Ini dua hal yang dikombinasikan, ini luar biasa. Makanya seringkali waktu kebakaran hutan, kalau sedang anginnya bertiup keras, ini tak terkendalikan. Kenapa? Akan cepat menyebar. Dan itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Ada angin dan ada api. Tapi luar biasanya bedanya, api di hari Pentakosta itu tidak memerlukan media. Kita tahu kalau api itu memerlukan media untuk membakar. Nah, pada hari Pentakosta mereka tidak terbakar. Ada lidah-lidah api di atas. Mungkin yang di belakang suruh ke dalam aja. Biar jangan bolak-balik nanti kirain ada apa kan? Iya, nanti aja. Kalau ada yang diperbaiki nanti aja, kita belajar dulu. Jadi saya tunggu ya. Karena nanti mengganggu. Yang lain ada juga. Oke, jadi ada angin dan ada api. Dan ini yang terjadi pada hari Pentakosta. Di atas mereka, next lagi, ada lidah-lidah api. Dan mereka pada hari itu terbakar oleh api dari surga, api Pentakosta, tapi mereka tidak terbakar. Kalau api biasa
Kalau kita manggang, kalau kita kena apinya pasti panas. Tapi api ini berbeda, tidak membakar fisik mereka. Dan kalau kita ingat waktu Musa dipanggil Tuhan, di semak duri itu ada api. Hal sama yang terjadi. Mujizatnya bukan pada semak durinya, tapi pada api di atas semak duri itu, di dalam semak duri itu. Kenapa? Karena tidak menghanguskan semak duri itu. Dan pada hari itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada angin, tadi balik ke slide berikutnya. Ada angin dan ada api. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Nah, seringkali pada waktu pertemuan ada pencurahan Roh Kudus, pasti semua orang pengen menerima kuasa Roh Kudus, ya kan? Kita juga kalau ditanya, saya pengen kuasa itu saya alami. Nah, tapi pertanyaannya, ujung-ujungnya adalah, kenapa kita mau kuasa itu? Next, siapa yang mau kuasa Tuhan? Saya yakin kita juga pengen, saya mau, saya juga mau. Kenapa? Karena kalau saya diurapi oleh kuasa Roh Kudus, saya punya pengurapan, saya bisa doakan orang sembuh, saya diundang khotbah kemana-mana. Betapa luar biasanya nanti pelayanan saya. Kalau saya menerima kuasa Roh Kudus, wah, saya langsung pikirkan kan. Dan ini yang ditanya juga oleh murid-muridnya. Next, minggu lalu, sebelumnya di ayat 6. Sorry, mungkin kita baca ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Seharusnya salah. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Waktu Yesus berkata kepada mereka, tinggal diam di Yerusalem, nantikan yang dijanjikan oleh Bapa. Yang mereka bertanya adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang mereka tanyakan adalah, apa yang kami dapat dari Tuhan? Yang mereka tanyakan adalah kebutuhan mereka. Apa yang bisa kami dapat daripada kuasa itu? Yang mau saya katakan adalah, kita semuanya fokus kepada keinginan kita, kepada apa yang ingin kita dapatkan. Maka pada hari Pentakosta, Roh Tuhan turun ke atas semua orang yang menantikan janji Tuhan ke atas mereka. Dan mereka semua dibakar hatinya. Dan Petrus yang tadinya kita tahu yang menyangkal dirinya, yang fokus kepada dirinya, dia berkhotbah di depan banyak orang, di depan ribuan orang, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Dan ketakutannya yang fokus kepada dirinya dibakar oleh api Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Petrus berani berbicara di hadapan banyak orang. Di Roma 8:16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, tapi kan saya belum sempurna sebagai anak Allah, tapi Roh Kudus itu membakar hati kita, sehingga setiap minggu kita datang beribadah. Roh itu menumbuhkan di dalam diri kita. Waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi kita bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu membakar hati kita. Jadi sehingga waktu kita datang beribadah, kita tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi dia hidup membakar hati kita, membakar hati kita. Next. Nah, Roh Kudus bersaksi tentang kasih Allah. Maka pada hari Pentakosta, Roh Kudus bersaksi tentang kasih Allah kepada mereka yang menantikan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Next. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kepada setiap kita, Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus, sehingga kasih Allah dinyatakan kepada setiap kita. Jadi tidak hanya satu orang, tidak hanya dikatakan maka hanya Rasul Petrus, tapi setiap orang yang menantikan janji Allah. Dan waktu kita
baca tadi bahwa Roh Kudus itu datang tiba-tiba, tidak tergantung dari lampunya, musik yang dimainkan, ya kan? Tidak tergantung siapa yang nyanyi, tetapi tiba-tiba Roh Kudus itu datang di atas, tercurah kepada mereka. Nah, jadi kalau ada yang ajarkan bahwa Roh Kudus itu tergantung pendeta si ini, cara musik ini, itu salah. Karena dikatakan tadi, kalau kita balik di slide sebelumnya lagi, ayat 1 dan 2 lagi, balik lagi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi dikatakan tiba-tiba, jadi tidak tergantung apa yang mereka lakukan, tapi ini dikaruniakan kepada mereka. Nah, jadi kalau di luar sana dikatakan wah harus begini, secara Alkitab tidak dikatakan demikian. Bagi mereka yang menantikan Roh Kudus itu tercurah. Dan seorang pengkhotbah dari Inggris bernama Joseph Parker suatu hari bertanya, mengapa Yesus memilih Judas sebagai salah satu muridnya? Mengapa Yesus memilih Petrus sebagai salah satu muridnya? Joseph Parker tidak menemukan jawabannya, tapi dia menemukan pertanyaan yang lain. Akhirnya dia sampai kepada pertanyaan, mengapa Yesus memilih saya sebagai muridnya? Kenapa? Karena semua kita fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada apa yang ingin kita dapatkan. Jadi Roh Kudus tidak hanya bersaksi atas kasih Allah, tetapi juga Roh Kudus turun atas semua orang. Next, lagi, lompat lagi, next. Jadi Roh Kudus dicurahkan atas siapa? Atas semua orang. Dan hari ini kalau saudara, saya rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari minta kepada Bapa, karena dicurahkan kepada setiap orang. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Dikatakan bahwa semua orang Israel dari bawah kolong langit berkumpul pada hari itu. Dari segala bangsa berkumpul pada hari itu. Next. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka datang dari berbagai bangsa, ada dari Arab dan lain sebagainya. Mereka bingung, kenapa mereka bisa berkata-kata seperti bahasa asal kita. Bayangkan kan kalau orang Surabaya ngomong bahasa Batak, atau orang Sunda ngomong bahasa Batak, kita pasti, wah ini kok bisa mereka ngomong. Tapi luar biasanya pada waktu hari Pentakosta dicurahkan, perbedaan mereka jadi kesatuan. Perbedaan tidak memisahkan mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam Kejadian. Kita berikan dengan Kejadian. Next. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tahu cerita ini ya? Ini cerita Babel. Kenapa? Karena manusia merasa kita hebat, kita bisa membangun. Saat itu mereka temukan bisa membuat batu, menyusun batu. Ini saatnya kita bangun kota di mana kita tidak perlu Tuhan lagi. Kita bisa sampai ke atas. Sehingga kita gak perlu agama, gak perlu percaya kepada Tuhan lagi. Kita bisa. Kita bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan waktu itu apa yang Tuhan lakukan? Next. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kalau kita lihat hari Pentakosta, perbedaan ini tadi tidak lagi memisahkan mereka, tapi Tuhan menyatukan mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Next. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka bersatu hati. Roh Tuhan menyatukan mereka. Jadi salah satu karya Roh Kudus adalah mempersatukan. Dan ini yang kita lihat apa yang mereka alami pada hari Pentakosta dicurahkan. Dan mereka tidak lagi fokus akan diri mereka sendiri. Mereka dikatakan mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kebalikannya, waktu di Kejadian 11, mereka membangun menara Babel untuk apa? Kami tidak perlu Allah, kita bisa membangun menara sehingga kita sampai ke langit. Tapi sebaliknya, di Kisah Para Rasul, mereka berbeda bahasa, dipersatukan untuk apa? Untuk bersaksi tentang Allah. Roh Tuhan bersaksi tentang kasih Allah kepada mereka. Roh Tuhan membakar hati mereka. Itu yang minggu lalu kita belajar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu pada hari itu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Nah, tadi awalnya saya katakan bahwa salah satu ketakutan orang adalah berbicara di depan umum. Apalagi Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Kira-kira bagaimana dia bisa melewatinya? Kenapa ini bisa terjadi? Satu, Roh Kudus turun ke atasnya dan membakar hatinya, membakar ketakutannya. Kalau kita belajar, arus semakin dalam arus itu semakin kuat arusnya, semakin dalam suatu sungai ya. Kemarin kita di Lopende itu, kalau kita lihat tenang di dalam itu arusnya deras sekali. Pertanyaannya, kenapa kapal selam bisa berenang di dalam arus yang sangat kuat? Bukankah seharusnya dia tenggelam gitu kan? Kenapa kapal selam bisa bergerak bebas di bawah arus yang sangat deras di bawah lautan? Nah, kapal selam mereka punya sistem untuk membuat tekanan di dalam kapal itu lebih besar daripada arus yang ada di luar. Jadi ketika tekanan di dalam kapal selam lebih besar daripada arus yang ada di luar, mereka tidak digerakkan oleh arus yang ada di luar, tapi mereka bergerak melawan arus yang ada di luar. Dan bukankah firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Saya nggak tahu, di dunia ini kita nggak akan bisa nggak bisa menghindar. Harusnya akan ada banyak hal, yang akan kita hadapi. Pertanyaannya, maukah kita dipenuhi oleh Roh Tuhan? Sebagaimana Petrus, ya mungkin orang merasa, wah ini siapa Petrus? Tapi dia bangkit. Di dalam hatinya, tekanan Roh Kudus membakar hatinya. Ketakutannya dibakar, dia dipulihkan. Sehingga apa? Sehingga tekanan yang ada di luarnya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan lain sebagainya, bahkan masa lalunya yang dia menyangkal Yesus, tekanan ini tidak dapat menghentikannya. Kenapa? Karena tekanan di dalam hatinya jauh lebih besar. Sehingga apa? Sehingga pada hari itu dia bersaksi tentang Yesus dan 3.000 orang diselamatkan. Besok kita akan menghadapi rutinitas kita, akan ada banyak tekanan. Biarlah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan, membakar hati kita, sehingga seberapa besar pun arus yang ada di luar ini tidak menggoncang kita,
tapi seperti kapal selam. Karena tekanannya lebih besar, roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar. Kita dapat melalui arus-arus yang akan kita lalui. Mari kita bersama di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.